Oke, jadi ada kabar besar nih. Per Agustus 2024, Indonesia itu resmi jadi negara dengan pengguna TikTok paling banyak di seluruh dunia. Yap, kita sekarang rajanya. Tapi, pertanyaannya, ini sesuatu yang harus kita banggakan atau ini justru alarm bahaya yang serius banget? Oke, biar nggak cuma omong kosong, ayo kita lihat dulu angkanya. Kenapa sih kita bisa dapat gelar Raja Baru TikTok ini? Ini dia yang pertama. Secara jumlah pengguna, kita sekarang nomor satu. Nggak ada lagi yang bisa ngalahin. Kita resmi jadi pasar TikTok terbesar di planet ini. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata bukan cuma soal jumlah, kita juga yang paling betah. Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna Android di Indonesia buat scrolling TikTok itu paling lama sedunia. Jadi kita bukan cuma mampir, kita ini benar-benar penghuni tetap di sana. Kelihatannya keren kan? Jadi nomor satu. Tapi gimana kalau mahkota yang kita pakai ini ternyata berat banget? Gimana kalau ternyata ini lebih bahaya dari yang kita kira? Nah, disinilah kita masuk ke intinya. Ada semacam resep yang bikin situasi ini jadi bahaya banget. Ada 3 faktor utama yang kalau digabungin, wah, jadi badai sempurna buat manipulasi. Faktor pertama, ya audiensnya itu sendiri. Bayangin kita punya kolam penonton terbesar dan paling aktif di dunia. Ini kayak lautan perhatian yang siap menelan pesan apapun yang dilempar ke sana. Terus faktor kedua, ada riset yang nunjukin dan ini agak mengkhawatirkan bahwa basis pengguna di platform ini secara umum punya tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding platform lain. Akibatnya apa? Mereka jadi lebih gampang terpancing emosinya, lebih mudah buat dimanipulasi. Nah, sekarang tambahin bahan ketiga, algoritma TikTok itu sendiri. Algoritma ini pintar banget. Dia tahu persis konten apa yang bikin kita marah, heboh, atau emosional. Jadi yang disodorin ke kita ya itu-itu terus. Drama, konflik, konten yang bikin panas. Jadi, kebayangkan formulanya? Audiens yang emosional, ditambah drama viral yang disuplai terus-menerus oleh algoritma. Hasilnya, populasi yang gampang banget dikontrol. Mau digiring buat beli produk, milih politisi, atau percaya ideologi tertentu, gampang banget. Sekarang kita bahas celahnya. Di atas kertas, TikTok itu kan kelihatannya terbuka dan demokratis ya. Semua orang bisa bersuara. Tapi justru disitulah ada kelemahan fatal yang lagi dieksploitasi habis-habisan. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Orang bodoh bisa bersuara lebih keras daripada orang pintar. Karena di TikTok nggak perlu jadi ahli buat jadi viral. Cukup bikin heboh. Akhirnya, substansi dan fakta tenggelam sama kebisingan dan emosi. Dan eksploitasinya itu sistematis banget. Coba lihat buku panduan propaganda ini. Pertama, mereka bikin ratusan akun palsu, atau biasa kita sebut buzzer. Terus, akun-akun ini nyebarin konten yang provokatif. Abis itu, mereka pakai akun-akun palsu itu buat nge-like dan komen, biar kelihatan rame. Akhirnya, terciptalah ilusi seolah-olah banyak orang setuju sama narasi itu. Padahal, ya itu-itu aja orangnya. Nah, ini dia celah paling gila dari sistem moderasi TikTok. Mereka memang ngecek kontennya. Kalau ada video yang melanggar aturan, ya di take down. Tapi, mereka nggak pernah benar-benar ngecek akunnya. Ini akun beneran orang, bot, atau buzzer politik. Mereka nggak peduli. Disinilah letak masalahnya. Ada analogi yang nusuk banget buat ngejelasin ini. TikTok itu ibarat penjual senjata. Dia jual senjata ke siapa aja, nggak pakai cek latar belakang. Terus pas senjata itu dipakai buat ngebunuh orang, si penjual tinggal cuci tangan dan bilang, itu bukan urusan saya. Kurang lebih gitu. Oke, jadi kita harus sadar kalau ini semua bukan cuma soal drama di dunia maya. Ini ada ongkosnya, ada dampak nyata yang harus kita bayar, baik sebagai masyarakat, sebuah bangsa, maupun sebagai individu. Coba kita lihat dampaknya buat negara. Ini bisa jadi alat buat divide et impera, memecah belah kita dengan cara bikin kita makin, bodoh. Bisa jadi the real kingmaker, penentu kemenangan pemilu. Tempat sempurna buat kampanye hitam. Nyerong lawan pakai hoax tanpa resiko. Ujung-ujungnya apa? Pembodohan massal, di mana nalar kritis kita sebagai bangsa pelan-pelan terkikis. Nggak cuma buat negara, dampaknya juga kena langsung ke kita, terutama para remaja. Banyak penelitian yang nunjukin hubungan antara kelamaan main TikTok sama kesehatan mental. Lihat aja datanya, kecemasan, stres, pikiran negatif, itu semua nyata. Ini bukan main-main. Tapi kerusakannya ternyata lebih dalam lagi. Bukan cuma soal perasaan atau mental,
tapi juga soal cara kerja otak kita. Karena terus-terusan dicocokin konten pendek yang serba instan, otak kita jadi terlatih untuk hal-hal itu. Akibatnya, rentang perhatian kita jadi makin pendek, kita jadi susah konsentrasi. Nggak bisa lagi nikmatin konten yang panjang dan butuh mikir. Kita jadi kecanduan stimulus emosional yang singkat-singkat. Otak kita lagi diprogram ulang, dan ini bahaya. Oke, setelah tahu semua bahayanya, terus kita harus gimana? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Ada beberapa cara kok buat melindungi diri kita, buat scrolling dengan lebih aman. Ini dia beberapa langkah praktis yang bisa kalian lakuin. Pertama, ya batasi waktunya, sadar diri, jangan kebablasan. Kedua, coba filter feed kalian, cari konten-konten yang beneran ada isinya, yang edukatif. Ketiga, dan ini penting banget, jangan langsung percaya sama top komen. Sering banget itu hasil kerjaan buzzer. Keempat, coba deh iseng cek profil yang komen. Itu akun beneran atau akun bodong yang isinya kosong. Kita harus jadi pengguna cerdas, jangan cuma jadi penonton pasif. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang mungkin harus kita tanyain ke diri sendiri setiap kali buka aplikasi itu. Sebenarnya, kamu yang ngendaliin feed kamu atau feed kamu yang ngendaliin kamu?